Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indri Oktaviani dari kelas 11 jurusan TKJ. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang jenis-jenis jaringan komputer berdasarkan area atau cakupan wilayahnya. Pengertian dari jaringan komputer. Jaringan komputer adalah jaringan telekomunikasi yang memungkinkan antar komputer untuk saling berkomunikasi dengan bertukar data. Menurut cakupan wilayah, jaringan komputer dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama ada PAN atau Personal Area Network, lalu yang kedua ada LAN atau Local Area Network. Selanjutnya yang ketiga ada MAN, Metropolitan Area Network, dan yang terakhir ada WAN, Wide Area Network. PAN atau Personal Area Network. Personal Area Network atau PAN adalah sebuah jaringan komputer yang digunakan untuk berkomunikasi antar komputer dan perangkat pribadi untuk saling berbagi data atau informasi. Ada contoh penggunaan PAN yang sering kita jumpai. Pertama, ada handphone dengan komputer melalui kabel USB atau menggunakan Bluetooth. Lalu yang kedua ada printer dengan komputer. Yang ketiga ada keyboard dan mouse dengan komputer. Lalu yang terakhir ada headset wired maupun wireless dengan komputer. Selanjutnya kita akan membahas tentang kelebihan serta kekurangan jaringan komputer PAN. Yang pertama, kita akan membahas kelebihannya terlebih dahulu. Pertama, kelebihan dari jaringan PAN ini yaitu jaringannya lebih dekat. Dan data maupun informasi yang bersifat rahasia dapat terjaga karena penggunaannya yang bersifat pribadi dan dalam skala area yang kecil. Yang kedua, dapat saling menukar data dalam bentuk file, audio, maupun video tanpa membutuhkan kabel. Lalu yang ketiga, komunikasi lebih praktis tanpa terganggu dengan gangguan pengguna lain. Lalu, kekurangan dari jaringan komputer PAN yang pertama itu karena sifatnya dekat. Maka penggunaan jaringan ini tidak dapat melakukan komunikasi dengan banyak orang, apalagi yang tempatnya jauh. Lalu yang kedua, sangat bergantung pada sinyal, sehingga dalam kegiatan membagi data kadang terganggu. Dan yang terakhir, tidak dapat mengirim file sekaligus, ditambah dengan kapasitasnya yang besar. Lalu selanjutnya, ada jaringan LAN atau Local Area Network. LAN adalah jaringan komputer yang luasnya mencakup wilayah kecil, seperti jaringan komputer sekolah, kampus, gedung, kantor, dalam rumah, atau yang lebih kecil dari itu. Karakteristik dari jaringan komputer LAN ini yang pertama yaitu mempunyai pesat data yang lebih tinggi. Yang kedua, tidak membutuhkan jalur telekomunikasi yang disewa dari operator telekomunikasi. Lalu yang ketiga, cakupan wilayahnya terbatas. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dari jaringan LAN. Kelebihan dari jaringan LAN yang pertama, melakukan transfer file melalui suatu server pengatur keluar masuk informasi adalah hal yang memungkinkan. Lalu yang kedua, penggunaan dengan LAN dapat membuat pekerjaan lebih efektif dan efisien. Lalu yang ketiga, keamanan, kerahasiaan data maupun investasi terjamin karena LAN memiliki sistem pengatur password. Tapi ada juga nih kekurangan dari jaringan LAN. Yang pertama, jika banyak PC yang terhubung, jaringan LAN akan melambat. Lalu yang kedua, softwarenya harus dirancang untuk multi-user. Dan yang ketiga, LAN begitu lambat di spek modemnya. Selanjutnya, ada jaringan komputer Metropolitan Area Network atau MAN. Metropolitan Area Network yaitu jaringan komputer yang menghubungkan suatu kota dengan kota lainnya dan memiliki transfer data yang berkecepatan tinggi. Jaringan ini menghubungkan berbagai lokasi seperti perusahaan, kampus, perkantoran, pemerintahan, dan sebagainya. Karakteristik dari jaringan MAN ini yang pertama,
meliputi area seluas antara 5 dan 50 kisaran kilometer. Banyak MAN mencakup area perkotaan. Lalu yang kedua, sebuah MAN seperti WAN umumnya tidak dimiliki oleh satu organisasi. MAN, komunikasi linknya dan peralatan umumnya dimiliki oleh salah satu konsorsium pengguna atau oleh penyedia layanan jaringan yang menjual pelayanan kepada pengguna. Dan yang ketiga, MAN sering bertindak sebagai jaringan kecepatan tinggi untuk memungkinkan berbagai sumber daya daerah. Selanjutnya, kita akan membahas tentang kelebihan dan kekurangan jaringan MAN. Yang pertama, kita bahas kelebihannya dulu dong. Nomor 1, kelebihan dari jaringan MAN yaitu mempunyai area jangkauan yang lebih luas dibandingkan jaringan LAN. Hal ini karena jaringan MAN dapat mencakup lingkup satu kota. Hal ini membuat komunikasi dengan jaringan MAN menjadi lebih efisien. Lalu yang kedua, jaringan MAN dipakai untuk mempermudah urusan bisnis. Keamanan berkomunikasi dengan jaringan MAN juga dinilai lebih terjaga. Lalu yang terakhir, memiliki kecepatan transfer data yang tinggi. Selanjutnya, kita akan membahas kekurangan dari jaringan MAN. Yang pertama, jaringan MAN sangat mungkin untuk dilacak oleh orang yang tidak bertanggung jawab demi keuntungan pribadi atau tujuan lainnya. Dan yang kedua, apabila terjadi kerusakan pada jaringan ini, waktu yang diperlukan untuk memperbaikinya itu cukup lama. Lalu yang terakhir ada jaringan WAN atau Wide Area Network. Wide Area Network adalah jaringan komputer yang luas cakupannya dapat mencapai satu negara, bahkan benua. Membangun jaringan WAN membutuhkan kabel serat optik atau fiber optik, kabel telepon, atau bisa juga menggunakan satelit. Oleh karena itu, jangkauannya yang luas membuat WAN memerlukan biaya yang sangat besar. Lalu, ada fungsi dari jaringan WAN. Yang pertama, membuat arus komunikasi menjadi lebih mudah dan cepat. Yang kedua, mengintegrasikan jaringan LAN dan MAN. Yang ketiga, menghemat biaya operasional. Yang keempat, pengiriman data yang lebih cepat. Dan yang kelima, terhindar dari miskomunikasi. Selanjutnya, kita membahas kelebihan dan kekurangan dari jaringan WAN. Kelebihannya dulu. Pertama, jaringan WAN memungkinkan pengguna untuk berbagi informasi atau file melalui area yang lebih besar hingga mencapai antar benua. Yang kedua, semua orang yang terdapat pada jaringan WAN akan dapat menggunakan data yang sama. Lalu yang ketiga, WAN mempunyai sistem jaringan yang luas dan besar sehingga mampu menjangkau negara, benua, bahkan seluruh dunia. Dan yang terakhir nih, kekurangan dari jaringan WAN. Yang pertama, karena jangkauannya yang sangat luas, sangat wajar jika WAN membutuhkan biaya operasional yang tidak sedikit. Lalu yang kedua, dari segala pengaturan atau penyetingan, jaringan WAN lebih sulit dan rumit. Alat-alat yang diperlukan untuk membangun jaringan ini juga nggak murah. Dan yang terakhir, skala jangkauan jaringan WAN yang luas membuat jaringan ini rentan terhadap serangan dan ancaman dari dunia luar seperti hacker. Demikian, itulah yang dapat saya presentasikan tentang macam-macam jaringan komputer berdasarkan area atau cakupan wilayahnya. Jika ada kesalahan kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.